Shalom. Selamat menjelang malam. Apa ada sukacita hari ini? Amin. Haleluya. Kita angkat lagu kita yang pertama. Suara yang kita siapkan hati kita, pikiran kita, memuji pujian Tuhan.
Masih semangat, amin. Kita angkat lagu pujian yang kedua. Firman-Mu benar Allah. Tuhanku Maha Besar.
Saya minta Rizka bersubahan setelah menjalankan persembahan dan angkat lagu pujian kita. Bila lepas
Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bukan hati kami Tuhan, kami memandang keputusan Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau di sore hari ini
kami bisa kembali berkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami sudah mengangkat puji-pujian kami Tuhan, seberapapun kami yang hadir di sore hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau memberkati juga teman-teman kami yang sedang sakit, yang malas Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau membuka pikiran dan telinga kami Tuhan, agar firman-Mu menjadi berita dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat sore. Coba lihat kiri kanan, ada teman baru nggak? Coba lihat. Bisa perkenalkan? Saya pura-pura nggak kenal. Udah kerja ya? Udah kerja. Tapi kayak masih SMP ya. Lebay. Selamat. Hitung dong. 1, 2, 3. Bona, bukan Bona. Coba korek dulu. Ya, Kak Bona ya. Kalau dilihat sekilas, saya masih SMA, SMP. Ya kan? Berarti dia awet. Kirain masih kelas 12. Iya kok. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Kelihatan nggak? Harusnya kelihatan dong. Kalian kan senangnya HP-nya jelas. Ada lagunya ya? Gimana Rizka lagunya? Gimana lagunya yang ini? Ya, kalau yang itu biasanya loncat-loncat ya. Padahal ada yang loncat-loncat tapi nggak ngerti artinya. Artinya apa, Cina? Bagi siapa? Dan bagi orang percaya. Amin. Jadi tanamkan dulu sebelum kita belajar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Satu lagi, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kalau orang yang percaya, ya, Markus 9 ayat 22. Moses bete, biasanya dia ngasuh. Kayak gitu ya Moses ini. Markus 9 ayat 22 sampai 24. Jauh banget ya perbedaannya ya ini sama itu. Semoga ada pengganti yang sama seperti ini. Oh kotor ya tanya ya. Oke. Markus 9 ayat 22 dulu. Jadi ini cerita tentang, kalau kalian baca ke atasnya, tentang apa? Gak ada yang buka kita? Tentang apa? Markus 9 ayat 22 coba. Biar nggak salah. Markus 9 ayat 22. Kalau kita baca ke atasnya, ini cuma dipersingkat saja. Jadi ini adalah kisah tentang Yesus mengusir dari seorang anak yang bisu. Ke bawah. Jadi anaknya itu katanya suka diserang oleh roh jahat ya. Kajian cuma itu sekilas sampai di titik ayat 22. Jadi pada ayat ini ayat 22, dan sering kali ya. Jadi Yesus tanya ke ayahnya anak itu, suka kerasukan. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air. Ini penyakit apa namanya? Penyakitnya api dan air. Ayam ya, biasanya penyakit ayam atau epilepsi. Pernah belajar? Jadi kalau misalnya ada seseorang yang kena penyakit ini, biasanya dia nyari air kalau nggak api. Bahaya banget ya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam
api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, jadi ayat ini ngomong ke Yesus, kalau Yesus bisa berbuat sesuatu, tolong kami dan kasihilah kami. Berikutnya, ayat ketiga, jawab Yesus ditanya begitu, ini karenamu jika engkau dapat, belum tahu dia siapa, Yesus, ya, saya kata lawan, ya. Tidak ada yang mustahil bagi siapa? Tidak ada yang mustahil bagi siapa? Jadi satu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi orang yang segera ayat itu berteriak, aku percaya. Teman-teman percaya sama Tuhan Yesus? Katakan, aku percaya. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya. Ini kata ayah anak itu. Jadi ayah mau kasih tahu, tanamkan dulu, ya. Sebelum kita belajar lebih lanjut, tanamkan dulu bahwa tidak ada yang mustahil. Kalau teman-teman semua yang ada di tempat ini percaya. Nah, percaya karena apa? Nothing is impossible. Nothing. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Jadi apapun nanti cita-cita kalian, kerinduan kalian selagi itu positif, ya, selagi itu ada di dalam jalan kebenaran Tuhan, tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible. Nah, pertanyaannya mungkin ada yang nanya, kalian bagaimana kita bisa mencapai hal itu? Ya, dalam hidup ini kadang-kadang kita menghadapi situasi yang mustahil, betul? Kadang-kadang kita menghadapi kondisi yang nggak mungkin kayaknya. Rizka pernah menghadapi situasi seperti itu? Kok ketawa? Malah garuk-garuk. Ya, kadang-kadang kita, aduh nggak mungkin deh kayaknya saya dapat masuk 10 besar misalnya. Ada yang pernah begitu? Kayaknya nggak mungkin deh saya ranking 5. Padahal saya nggak pernah masuk. Ya kan? Jawab banget. Nah, kalau kalian bisa bertanya gimana kalian kita bisa mencapai nothing is impossible, ada 3 hal. Berapa hal? 3. Yang ingin kalian bagikan. Yang pertama, untuk mencapai nothing is impossible, tujuan kita dalam mencapai sesuatu harus benar. Ya, tujuannya dulu benar. Kalau misalnya nanti Revi punya anak nih, ya, habis kuliah, menikah, punya anak, anaknya Revi minta sesuatu, kalian mau belum apa-apa udah ketawa. Misalnya Revi nanti ya, Revi punya anak, mau menikah rencananya umur berapa? 17. Yang penting apa? 17 tahun. Siapanya Nini gitu? Nini mulu ya. Saudara sepupu ya. Oke. Nah, misalnya anaknya Revi nanti minta sesuatu, Revi kasih apa enggak? Yang positif. Yang positif. Ya harus siap. Nanti kan kalian nanti jadi orang tua, ya, harus dipersiapkan dari sekarang. Nanti saya mau punya anak 2, atau nanti Maria mau punya anak 10. Saya tidak kata Maria, saya nggak salah dari mama kita kayak 10. Ya, harus kalian karena saya mau ikut program pemerintah 2 anak itu. Ya, kalian harus punya impian, harus punya rencana. Jangan nanti mau punya anak berapa nggak tahu, kita nanti aja mengalir aja, kita bisa. Harus dirancangkan dari sekarang, ya. Tujuan, nah, misalnya Revi anaknya tadi apa, minta sesuatu dikasih asal positif. Amin. Nanti kalau anaknya bisa minta pesawat dikasih nggak ya? Mama Aldi mau belum dikasih nggak? Istrinya Prabowo saya kasih. Emang cuma Prabowo
jago yang bisa beli pesawat. Oh, iya. Ya, oke. Oh, ini presiden. Kalau misalnya Arman, jangan Arman masih jauh. Bona ya bener ya. Nanti kalau Bona menikah punya anaknya minta pisau dikasih nggak? Enggak dong. Jawabannya kalau tapi susah. Ya, enggak karena apa? Berbahaya ya. Jadi selagi tujuannya benar, kita orang tua nanti ya, kalian jadi orang tua yang nggak sempurna sekalipun, kalau anaknya minta sesuatu yang benar yang positif dikasih nggak? Dikasih. Oleh sebab itu nanti kalau kalian punya keinginan, punya kerinduan, apapun itu, selagi itu sesuai kebenaran firman Tuhan, selagi itu tujuannya benar, percaya nggak ada yang mustahil bagi Bapak kita. Bapak di dunia aja yang nggak sempurna, apapun yang diminta anaknya dikasih nggak? Ya, dalam tanda kutip itu benar, positif, ya. Emak bapaknya punya uang dikasih. Kalau orang tua nggak punya uang minta pesawat ya akan dikasih, ya kan? Benar ya Rizka ya. Asal saya tadi istrinya Prabu jangan, nanti kamu udah gede dia udah tua banget, jangan. Anaknya anaknya Prabu udah menikah belum? Cucunya Prabu aja. Anaknya udah banget ya. Nah, selagi tujuannya benar dikasih. Anak pengen kaya nggak? Saya udah kaya kan? Anak pengen kaya nggak? Pengen ya. Supaya apa kaya? Tujuannya apa? Anak pengen kaya. Beli pesawat jet. Oh, beli pesawat jet. Aman. Tujuannya nanti kalau ya tujuan kaya supaya bisa beli pesawat jet. Moses udah kaya belum? Moses pengen kaya banget nggak? Pengen. Tujuannya untuk apa? Kok lihat apa? Oh gitu. Mulia sekali tujuannya. Coba kita lihat ke Excel. Excel pengen kaya nggak Sel? Pengen. Tujuannya apa? Yang rohani deh jawabannya. Membantu donasi sekolah. Kasih pengen kaya banget nggak? Pengen. Tujuannya untuk apa kasih kaya? Terus catat nanti kalau dia kaya jangan ke orang tua karma. Untuk apa lagi ada nih? Udah Rizka Rizka pengen kaya kan? Tujuannya apa? Tujuannya jadi sama Prabowo. Padahal dia tergila-gila sama Prabowo. Arjuna pengen kaya? Tujuannya apa? Oh, beli pesawat. Kata Maria yang kemarin kenapa jawabnya? Beli pesawat. Kamu Maria mau kaya kan? Tujuannya apa? Arjuna pengen beli pesawat, kamu? Keluarga ini benar-benar ya. Nah, kita kalau pengen sesuatu tujuannya harus benar. Amin. Jangan sampai kita mau kaya buat apa? Saya mau balas dendam sama jangan ya. Saya pengen kaya, saya pengen balas dendam sama guru saya yang sudah menghina saya. Wah, jangan. Itu tujuan yang tidak benar. Kaya ingin untuk menyombongkan diri, ya. Itu tujuannya benar apa enggak? Jangan ya. Jadi benar tadi jawabannya. Yang pesawat sama jet ya di tengah-tengah lah. Kayak Moses apa mau bikin gereja mulia sekali, ya. Excel mau mendonasi sekolah-sekolah ya supaya keren. MBG-nya ada setiap jam. Ya, kan kita harus punya tujuan untuk segala sesuatu ya. Jadi masa ikut Tuhan miskin terus kan jangan gitu juga. Walaupun ada yang miskin tapi jangan mau miskin
terus. Jadi kalau miskin terus kita ajak orang ke gereja, misalnya Arjuna nih ya, maaf ya Arjuna misalnya posisinya miskin, ajak temennya ke gereja, yuk ke gereja biar miskin kayak saya, mau nggak? Ya lu aja, bener nggak? Kita ngajak orang ke gereja biar miskin kayak kita, mau nggak yang diajak? Nggak mau. Kalau kayak Feby pergi ke dokter, Feby batuk nggak berhenti ya misalnya, dok, oh, dok, kenapa? Dokternya jawab, kenapa dia? Feby percaya nggak dokternya bisa nyembuhin? Enggak, karena dokternya batuk berkepanjangan lebih parah dari Feby ya. Jadi kan karena dokter kayak gitu pengen diobati malah dokternya sakit ya. Jangan kita mau ngajak orang ke gereja, kadang-kadang hidup kita lebih parah dari dia ya jangan. Jadi kita harus hidup lebih baik, tujuannya benar biar jadi berkat, biar ngajak orang ke gereja dengan tujuan-tujuan yang benar. Yang pertama tadi apa? Kalau kita mau mengalami nothing is impossible, tujuan kita harus benar. Yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi untuk kita mencapai nothing is impossible? Iman. Ibrani 11 ayat 6. Siapa banyak? Oh enggak. Ibrani 11 ayat 6. Iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin. Coba garis bawahi, tidak mungkin. Kalau teman-teman tidak lagi percaya Yesus, teman-teman nggak punya iman lagi, imannya berpaling, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, hati-hati. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 10 ayat 38. Jadi ingat, faktor yang kedua kita harus punya iman. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh apa? Perasaan. Hidup oleh iman. Terus kalau Anda gak usah iman lagi, gak usah iman lagi, dengar, kan mau beriman lagi sama Tuhan Yesus. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepada. Jadi kalau kalian nih ya, sudah gak mau lagi beriman, gak mau percaya kepada Tuhan Yesus, perkenanan Tuhan sudah tidak. Ya, ini ayatnya serem. Jadi tanamkan dulu, kalau kita sudah lagi tidak mau beriman, ya sudah putus hubungan. Serius amat Arman masih apa tadi? Dia pengen kaya tujuannya apa? Oh, beli pesawat. Arjuna? Kalian keluarga pesawat kan? Ya, jadi semua harus didasari oleh iman. Ya, iman adalah dasar. Kalian mau mengalami nothing is impossible, dasarnya adalah salah satunya iman. Mau kuliah harus beriman, benar nggak? Ada orang yang mau kuliah nggak punya duit, beriman. Orang tua saya bisa menguliakan saya, udah kuliah terus mau kerja, nggak dapat kerja, beriman, benar nggak? Saya masih dapat pekerjaan, saya dapat usaha misalnya gitu. Udah kerja mau pacaran, beriman. Oh imannya tadi apa tadi? Tadi pengennya menikah sama siapa? Gak bisa. Biarin mereka buka. Siapa yang imannya paling kuat itu yang menang. Kalau digituin aja langsung gas. Ya, beriman. Kalau kamu beriman itu tidak jelas seperti iman. Kalau Tuhan menyetujui. Nanti kalau kamu jadi sama dia, kamu udah gak pulang lagi ke gelis, jadi sombong. Nah itu Tuhan yang gak mau. Benar. Kadang-kadang harusnya gitu kan. Suka berubah. Jangan. Ya beriman aja. Mau menikah, beriman. Mendidik anak dengan penuh hikmat harus beriman.
Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Setiap hari kita harus hidup dengan iman. Aku berkata kepadamu yang akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika, ini kata syarat, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi yang dicari Tuhan apa? Orang yang beriman. Amin. Yang dicari Tuhan orang yang beriman. Makanya iman itu harus ditingkatkan lagi, ditingkatkan terus dan terus. Iman itu pertumbuhannya tidak terbatas, unlimited, bukan limited edition. Ya. Nah, karena iman ini penting, karena iman ini penting, maka ada langkah-langkah iman. Yang pertama, supaya kita memiliki iman, kita harus mendengarkan firman. Kita, Baby kalau dengar yang lucu-lucu ketawa menangis, ketawa. Gitu kan? Kalau nonton drakor yang sedih, putus cinta, terus gimana? Nggak mungkin ketawa. Kalau Rizka dengar cerita yang menyenangkan, pada suatu malam itu jendela terbuka sendiri. Wah, senang apa takut? udah ini nanti nggak bisa ke WC. Benar nggak? Kita kalau dengar cerita yang lucu ketawa. Kita kalau dengar cerita yang sedih nangis. Kita kalau dengar cerita yang serem takut. Tapi semua terbatas. Teman-teman kalau dengar yang lucu, yang sedih, yang menakutkan itu terbatas. Tapi kalau kita dengar firman, itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau kita banyak dengar firman, timbul. Kalau kita dengar firman, timbul apa? Pesawat dia dapat. Roma 10 ayat 17 coba. Dapat pesawat dulu. Bisa jawab sih? Nanti yang 2000 ya. Ada edukasi sekolah. Roma 10 ayat 17. Dapat pesawat juga ya. Yang 2000. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh gosip. Benar nggak? Iman timbul dari pendengaran oleh cerita yang lucu-lucu. Salah ya? Tunggu. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh cerita yang menyeramkan. Jadi oleh apa dong? Iman timbul oleh apa? Suka baca firman? Suka baca Alkitab? Siapa yang sudah selesai sampai Wahyu? Sudah berapa kali? Seumur hidup baru sekali. Dari Kejadian sampai Wahyu, siapa yang sudah selesai? Sekali. Sekali aja dulu. Satu. Belum ada yang pernah selesai? Seumur kalian ini yang sudah berbelas-belas tahun belum ada yang pernah selesai baca Alkitab? Gimana iman bisa timbul kalau kalian nggak suka baca? Kalau kalian baca satu pasal sehari, selesai nggak setahun? Kalau ada target pasti selesai. Benar nggak? Ya, coba ditargetin. Saya setahun sekali selesai baca Alkitab. Ya, karena iman timbul bukan dari cerita lucu. Iman timbul bukan dari cerita horor. Tapi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Baca firman setiap hari. Apa seminggu sekali? Kalian kalau baca firman setiap hari apa seminggu 2 kali lah. Pada Sabtu sama Minggu. Sehari ada
cuma 2 kali? Hah? Ada? Kalau masalah datang setiap apa? Setiap hari. Kalau masalahnya datang setiap hari, kalian baca firmannya cuma seminggu 2 kali, seimbang enggak? Enggak. Makanya baca firman setiap hari, karena masalah datang setiap saat malah, bukan setiap hari. Dalam sehari kita bisa diizinkan Tuhan dapat masalah beberapa kali, ya kan? Benar kan? Ya, Feby lagi mengalami masalah, bergumul dengan mama, benar nggak? Disangka nggak, nyangka nggak mama ada kejadian itu? Enggak. Masalah itu datang nggak permisi Rizka, saya mau membuat kamu sedih. Permisi Feby, nanti mama kamu jatuh. Enggak bilang-bilang kan? Masalah? Enggak. Kita itu harus siap setiap saat, karena masalah bisa datang kapan aja. Kalau kita nggak diisi firman, iman kita lama-lama ya. Makanya banyak orang yang berpaling dari imannya karena nggak kuat, tidak baca firman setiap hari, nggak seimbang antara masalah dan iman yang dimiliki. Mau baca firman tiap hari aja, bukan setiap jam, tiap hari aja, ya. Ada target tahun ini saya harus selesai dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Punya target dong. Masa kalian sekolah aja punya target, saya mau dapat nilai A atau 90 ke atas? Kenapa kehidupan kerohanian nggak punya target? Ya, saya mau doa minimal sehari 1 jam atau minimal sehari setengah jam. Punya target. Rizka kalau sehari berdoa berapa? Tiap ditanya ketawa. Ya, sehari mulai dulu dari 5 menit mungkin. Besoknya 10 menit. Besoknya 15 menit. Lama-lama bisa jadi 1 jam. Terlatih. Bisa karena biasa. Mau? Yang pertama tadi apa, untuk memiliki iman mendengarkan firman. Langkah selanjutnya mempercayai. Habis kita dengar, kalau kita nggak percaya percuma, benar nggak? Kalau kita dengar kita nggak percaya ya percuma juga, cuma dengar doang. Ya. Yang kedua kita harus mempercayai firman. Misalnya ya, misal Budi punya opanya miskin banget, ya. Budi punya papanya lebih miskin dari opanya Budi. Budi bisa kaya nggak? Karena apa? Kalau mau Bekerja dan berdoa, beriman. Ada paket combo: bekerja, berdoa, beriman, bertekun. Budi bisa kaya nggak? Bisa. Karena nothing is impossible. Walaupun orang tua kalian saya miskin, nggak punya apa-apa, opa kalian, nenek kalian, opung kalian miskin, nggak punya apa-apa, tapi saya bisa beli helikopter. Mungkin nggak? Bisa. Asal tujuannya tadi kembali benar. Amin. Ya. Kalau kita mendengar firman, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil. Banyak orang dengar firman tapi nggak percaya. Apa dia? Sih, logikanya nggak masuk di logika. Coba 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini bukan hanya kaya secara materi. Kita bisa kaya sukacita, kaya kasih sayang, kaya kemurahan. Karena apa? Yesus sudah berkorban untuk kita. Dia yang kaya, punya segalanya, punya jet, punya helikopter, punya segalanya. Minta apa sama dia ada. Dia juga punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan dan segalanya dia punya. Tapi dia rela menjadi
Supaya apa? Kita jadi minta. Habis kita dengar, habis kita percaya, minta. Apa yang mau kalian minta? Minta aja, orang dia bapak kita kok. Kalian sama bapak minta kan? Bapak-bapak pengen ini, bapak-bapak pengen makan di situ. Apa bedanya dengan bapak di surga? Benar kan? Sama kan? Ya, kita sama bapak kita, sama ibu kita, mama pengen makan itu, mama beliin ini. Kenapa sama bapak di surga nggak gitu? Sama. Tapi tadi kembali kita minta tujuannya harus benar. Dasarnya apa? Iman. Amin. Sama. Orang tua di dunia itu pengen menyenangkan semua anak-anaknya. Apalagi bapak di surga. Pasti ingin menyenangkan kita. Anak-anak yang punya anak, tiap tahun dia berdoa sungguh-sungguh, berdoa beriman, tidak jemu-jemu sampai dia dipikir oleh Imam Ghazali bahwa dia mabuk. Bayangkan, saking sungguh-sungguhnya berdoa, dia komat kamit, dia nggak peduli. Itu karena apa? Dia menerima firman, dia mempercayai firman, dan dia minta anak. Jadi rasa step, ya, minta. Misalnya Maria ya, disuruh Mama Elis, ayo Maria beriman, doa puasa. Maria masih ngeles, ya udah bagi dua Mama Elis yang puasa, saya berdoa, bagi tugas. Enggak lah, semua punya beban masing-masing, ya. Itu meminta firman. Habis minta, kita percaya bahwa kita menerima firman. Menerima itu bukan pasal loh ya. Menerima itu bukan pasal. Nanti kalau udah kalian kuliah ya, mau kerja, mau usaha, terus masih single, jomblo misalnya ya, nanti ya kalian masih udah berdoa udah. Kalau berdoa udah, bergaul udah dulu. Jangan teman-teman, kalau kita dari jodoh temannya itu aja bisa dapat, tapi terbatas. Bener gak? Cari komunitas yang positif di luar. Kalau kalian ingin misalnya nanti ya habis kuliah kerja pengen nyari jodoh, cari komunitas yang positif. Berdoa udah, nyari komunitas yang positif udah. Apalagi ya Tuhan, perluas pergaulan, cari pergaulan yang membangun, yang positif. Aduh masih belum dapat, gimana dong? Ngaca. Nah, kalian nyari pasangan, nyari teman dekat, tapi gak pernah mandi. Loh, mau nggak ceweknya, mau nggak cowok deketin? Ceweknya nggak pernah mandi, rambut ketombean, nggak pernah gosok gigi, bau badan, mau nggak? Ada yang deketin nggak? Harus ada usaha. Kalau kita cari jodoh rajin mandi, bener nggak? Biar apa? Wangi, bener nggak? Ya, selain kita beriman, berdoa, memperluas pergaulan, kita memperbaiki diri. Apa yang kurangnya? Orangnya diginiin, ketombenya dihilangin, cari sampo anti ketombe. Bener nggak? Namanya usaha. Beriman, berdoa, berusaha. Itu make up atau menelong? Kadang ada cewek kayak gitu ya, make upnya meduk banget, ngaca dulu. Lihat tren fashion, cara make up yang benar. Masa kasih eyeshadow di sini? Ya? Kenapa ya? Belajar dandan. Tuh, kalian kan nanti ya perempuan jadi wanita. Masa nggak bisa dandan sengaja? Sekarang kajian dulu kan bener nggak bisa dandan, bener. Tapi belajar. Percaya nggak kalian dulu nggak bisa dandan? Tomboy, pakai celana terus. Bayangin nggak? Percaya nggak? Coba Rizka bayangin kajian dulu tomboy, pakai kemeja, celana jeans, rambutnya pendek. Untung
terus mandi. Ya udah pendek kan ya udah. Pendek. Tapi sama dengan ya kalian belajar. Oh, fashion yang bagus itu begini. Oh, dandan yang bagus itu begini. Lihat tutorial. Loh, kita kan usaha, benar nggak? Berusaha memperbaiki diri, ya. Kalau udah menikah jadi istri-istri yang pintar masak, pintar dandan, pintar usaha, pintar urus anak, benar nggak? Belajar. Dulu kan dia nggak bisa masak beneran. Belajar. Pakai Google, pakai YouTube. Gosok-gosok dikit nggak apa-apa. Yang penting belajar. Ada yang masak air gosok? Keterlaluan. Air itu lama loh. Ya, belajar. Ada usaha, ada doa, ada beriman, kerjasama dengan usaha. Iman tanpa perbuatan ada hasilnya. Oke? Menerima firman harus aktif. Misalnya nanti ya ada teman-teman yang sakit diabetes, jangan ini misal. Oh, Tuhan, tolong sembuhkan saya dari sakit diabetes. Tapi sehari minum betis 10 gelas. Seiring nggak itu iman sama perbuatan? Enggak. Kalau kita minta sesuatu Tuhan, saya mau langsing, makan sehari 10 kali. Bisa langsing nggak? Ada usaha yang harus kita lakukan. Walaupun kita beriman, berdoa, percaya, tapi berjalan seiring dengan usaha. Amin. Ada seorang hamba Tuhan pengen punya anak banget dia bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Ini pendeta ya, bukan cuma biasa. Dia pendeta sampai di titik dia berusaha ke dokter, sampai ke dokter luar negeri. Dia periksa dan dokter mendiagnosa tidak bisa punya anak. Sedih nggak kalau didiagnosa kayak gitu? Sedih. Hamba Tuhan suami istri ini udah ketika mereka tahu bahwa ada sesuatu hal yang membuat mereka tidak bisa punya anak. Tapi itu kan kenyataan di dunia. Mereka langsung ingat firman Tuhan. Beranak cuculah, penuhi bumi. Mereka nangis ya. Tuhan, gimana saya mau beranak cucu? Kata dokter nggak bisa punya anak. Mereka mungkin mendengar diagnosa dokter sesaat sedih, sesaat nangis, tapi mereka membangkitkan iman mereka. Bertahun-tahun mereka berdoa, berusaha ke dokter ini, ke dokter itu, ke sinsui, dan lain sebagainya. Belum berhasil. Pada suatu saat, hamba Tuhan ini jadi panitia di suatu KKN. Panitia. Kemudian ada yang lagi yang minta didoakan. Teman-teman pendeta ini om, ini minta didoakan. Kamu minta didoakan apa? Ya, pendeta yang mendoakan itu nanya sama pendeta yang punya anak ini. Itu om, dia belum punya anak. Yang kepo malah teman-temannya pendeta ini. Dia pengen anak om, dia pengen anak. Sini kamu. Kamu pengen punya anak? Iya om. Sekarang jadi bukan didoain malah diajak ngobrol. Jadi kamu kalau di rumah sama istri kamu makannya gimana? Ya kadang ada pada depan, kadang sebelah-sebelah. Oh jangan. Mulai sekarang kamu kalau makan sediakan kursi buat anak kamu nanti. Iya om, iya. Bukan didoain tapi diajak ngobrol. Kamu nanti ngeprint foto-foto anak bayi yang lucu. Jadi iya om. Kedua ya, kamu suka olahraga apa? Oh saya suka jogging. Kata pendeta yang punya anak itu. Nanti kalau kamu jogging, anggap kamu sedang bawa anak dorong-dorong kursi roda. Pendeta ini langsung ingat yang di rumah sakit jiwa tuh, yang itu kan, Nina gila. Tapi itu iman. Iman itu kadang membuat kita melakukan itu kayak gak masuk akal. Benar gak? Hamba Tuhan ini sesaat tertawa. Terus hamba Tuhan yang doanya ini bilang, di rumah udah ada kamar anak belum? Nah gimana mau punya kamar anak? Anak aja belum ada, ya kan? Benar kan?
Enggak, bikin kamar anak. Iya om, ada 4 hal ya yang diminta oleh pendeta. Enggak didoain, cuma diajak ngobrol. Pulang ke rumah, ambil berantem suami istri. Karena yang disuruh pendeta ini lucu dan tidak masuk di logika, tapi dikerjakan. Tuhan ngomong sama batu, itu kamu sombong, enggak denger perkataan Tuhan lewat hamba Tuhan tadi. Itu kan tindakan iman, benar nggak? Ngeprint foto anak, sediain kursi di meja makan untuk anak, bikin kamar anak, itu tindakan iman bukan? Anaknya udah ada belum? Belum ada. Tapi seolah-olah anak itu sudah ada. Mereka yang awalnya ketawa disertai oleh Tuhan. Mereka nangis dan sampai di titik mereka hampir menyerah. Mereka cuma bisa nyanyi, berdoa, nangis, nyanyi, berdoa, nangis. Dan di satu titik mereka bilang sama Tuhan, Tuhan, dikasih anak ataupun tidak dikasih anak, kami tetap sayang sama Tuhan. Di titik mereka mengucap syukur, mereka dikasih anak. Kalau kalian punya sesuatu yang belum dapat, terus berjuang dengan iman. Selagi tujuannya benar, selagi itu positif, jangan kecilkan imanmu, jangan kecilkan impianmu. Amin. Kalau kamu pengen punya jet, bermimpilah. Maya Estianti siapa yang menyangka? Benar nggak? Punya jet pribadi. Kenapa? Suaminya kaya raya. Benar nggak? Siapa tahu ada jalan-jalan yang Tuhan buat sehingga impian-impian kita tercapai. Nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kalau kita punya iman, jangan kecilkan mimpi kita, terus minta, beriman, lakukan firman. Yang terakhir, perkatakan firman. Maria senang gak dipuji? Ih, Maria belum banget. Maria cantik banget. Senang gak? Senang. Ih, Revi imut banget. Tuh kan? Manusia itu senang dengan pujian. Rizka pernah gak disakiti teman? Pernah gak? Apa sering? Pernah. Sakit gak? Nangis gak? Ada yang pernah nangis karena temannya? Ada lah. Bener? Ada kan? Nah, perkataan manusia aja ada kuasanya loh. Kalian bisa sedih, bisa senang, bisa gembira, bener gak? Itu perkataan manusia loh. Apalagi kalau teman-teman memperkatakan firman, itu lebih luar biasa kuasanya. Amin. Teman-teman kalian ngomong aja kalian bisa sakit hati kok. Kalian bisa sedih, bisa gembira. Apalagi perkataan firman yang didasari iman. Mulai perkatakan apa yang menjadi kerinduanmu. Amin. Mulai dari sekarang. Saya mau kuliah di universitas ini. Saya nanti jodohnya mau ini. Ganteng, tinggi, putih, kaya. Kalau saya mau tanya, mending cowok ganteng tapi miskin, atau cowok baik hati, atau cowok kurang ganteng, yang jelek, kurang ganteng tapi kaya. Kurang ganteng tapi kaya, benar. Kalau Rizka pengen apa? Kurang ganteng tapi benar. Ini kurang ganteng banget bu. Ada trafik. Karena kalau itu bisa puas. oh bisa. Meninggalkan tapi miskin. Ini karena duit bisa dicari. Jadi yang kayak apa ya? Dari awal tanpa operasi bisa memperbaiki keturunan. Kalau nantinya ada operasi plastik, anak membuktikan. Iya benar. Miskin Ada tapi loh. bisa dicari. Ada keluarga. Iya benar kita kata. Jadi ada keluarga, orang tuanya cantik, ganteng. Anaknya maaf, kurang ganteng, kurang cantik. Jadi ketahuan kalau itu orang tuanya operasi
Jadi terserah apapun pilihannya jalani dengan ucapan syukur. Ya. Izin tadi. Ya, pokoknya beriman aja. Jodoh kalian bagaimana, pasangan hidup yang terakhir. Tadi apa yang pertama? Jangan lupa. Untuk kita mencapai nothing is impossible, yang pertama adalah tujuannya harus benar. Yang kedua, beriman. Yang terakhir, melewati proses. Proses itu gimana sih? Kalau kalian nggak ada proses kayak gini, Tuhan, minta siapa tadi coba itu? Makli, langsung ada di depan mata. Makli. Tuhan minta makli. Tuhan kasih. Arjuna minta apa tadi? Pesawat. Deng, udah ada di depan mata. Bener nggak? Moses tadi minta apa? Kaya supaya bangun gereja. Tuhan kasih gereja yang megah. Kalau semua trik ada dengan tiba-tiba, teman-teman gak akan berdoa lagi, teman-teman gak akan beriman lagi, benar gak? Teman-teman gak akan melewati proses bertahun-tahun kayak pendeta tadi pengen punya anak, benar gak? Kalau Tuhan minta anak, muncul tai 2 orang, misalnya, ya kan? Kalian kalau semua kayak dikasih gak melewati proses, kalian gak menangis, kadang tertawa, benar gak? Lewati proses, ya. Kalau kita mengingat sesuatu langsung ada tanpa proses, kita gak akan berdoa lagi, kita gak akan beriman lagi, gak akan baca firman lagi, tidak, ya. Proses membuat teman-teman kuat. Jadi nanti ketika iman kita kuat, karakter kita kuat, Tuhan bawa terbang tinggi, kalian jadi orang kaya, orang ternama, orang terkenal, kita gak sombong. Benar gak? Kalian diberkati, tapi tetap rendah hati. Karena apa? Proses. Ya, proses yang kalian lewati membuat kita punya karakter Kristus. Kita dibawa maju, pelayanannya diberkati, usahanya diberkati. Arman nanti jadi Pak Bapak Gubernur misalnya untuk menggantikan KDN, tapi Arman gak sombong. Karena karakternya sudah kuat melewati proses. Terakhir, Ayub 42 ayat 2. Terakhir, benar-benar terakhir. Ayub 42, setelah Ayub melewati proses. Kalian baca proses Ayub dulu. Gak sanggup lah. Aku tahu di akhir proses yang Tuhan izinkan Ayub, dia kehilangan anak, kehilangan harta, semuanya hilang, lenyap. Di akhir proses Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pegang. Saya mau undang pemain musik. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Percaya, punya tujuan yang benar, punya iman, dan melewati proses. Bekerja sama dengan Tuhan, maka Tuhan kita yang besar melakukan sesuatu yang bikin mustahil untuk dilakukan oleh manusia. Kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian dengan iman, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Apapun kerinduan kalian ke depan, keinginan kalian, ungkapkan kepada Tuhan malam hari ini. Perkatakan firman, mempercayai firman, melakukan firman, bahwa tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kemenangan dari Tuhan. Terima jawaban doa. Karena hidup kita hidup yang luar biasa. Katakan apa? Hidup karena percaya. Kaya
Katakan ini kalau kita melewati proses. Dari apa? Kalian tidak tahu apa impian kalian. Tidak ada yang tahu apa yang kerinduan kalian masing-masing malam hari ini. Tetapi malam hari ini, buat perjanjian, bersepakat dengan Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Malam hari ini, bangkitkan iman kita, bangkitkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Percayai firman, perkatakan firman, terima firman, dengar terus firman. Maka iman itu akan timbul, iman itu akan bertumbuh, menjadi besar, menjadi kuat, sehingga proses yang teman-teman dilewati bisa dilewati dengan iman bersama Tuhan. Nothing is impossible, karena kita punya Tuhan yang besar. Terima kemenangan dari Tuhan malam hari ini. Terjadi
Bukti dari segala sesuatu. Terima. Ucapkan seperti apa yang aku ingin dalam imanmu. Tuhan, aku jadi. Di dalam Tuhan aku jadi. Di dalam Tuhan aku akan bangkit. Di dalam Tuhan aku akan jadi seperti apa yang Tuhan ingini. Dalam Tuhan aku jadi, Tuhan. Haleluya. Katakan, aku patahkan segala perbantahan yang ada di akal pikiran, di dalam hati keraguan. Katakan, hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku jadi. Aku anak raja. Aku akan naik, bukan turun. Hari depanku adalah hari yang baik, hari yang cerah, hari yang agung, hari yang mulia. Yesus, haleluya. Terima, nikmati pujian. Nikmati pujianmu karena engkau sudah menerima di dalam hati dan pikiranmu jadi seperti apa yang Tuhan mau. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Langkahmu sekarang sudah ada di dalam koridornya Tuhan. Terima, jadi langkahmu tidak akan ke kanan, tidak akan menyimpang ke kiri, tetapi kau akan, hari depanmu akan kau jalankan sesuai dengan apa yang kau imani. Engkau akan mendapatkannya, engkau akan menuainya, engkau akan menerimanya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nama itu agung, nama itu mulia, nama itu luhur, nama di atas segala nama. Dunia ini akan senantiasa mengecohkan kita untuk melupakan nama yang mulia itu. Haleluya. Bersyukurlah sebab engkau sudah menerimanya. Katakan, haleluya. 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 Terima mujizat Tuhan. Apa yang kau doakan bagi dirimu, doakan. Apa yang kau doakan bagi orang tuamu, doakan. Mari anak-anak berbakti kepada orang tua. Berkati mereka. Panggil nama mereka mama, papa. Panggil nama mereka, diberkati orang tuaku. Katakan, diberkati orang tuaku, diberkati, dibukakan jalan bagi kami, dibukakan tingkap-tingkap lagi bagi mama papa, diberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Glory Yesus, glory yang berdoa bagi dirinya masa depannya. Katakan, diberkati dalam nama Yesus, di dalam nama yang agung. Waktu yang berjalan di dalam dunia ini berjalan di atas nama Yesus. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur bertaburan firman Tuhan. Kami menerimanya Tuhan Yesus. Biar kami boleh bertumbuh. Hari ke depan adalah hari kami dipenuhkan, lebih penuh lagi. Bukan berkurang, tetapi semakin bertambah. Tambah dalam hikmat, dalam kecerdasan, tambah dalam kekuatan, kebenaran yang daripada Tuhan. Menjadi pagar perlindungan atas kami. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dan memagari kehidupan kami dan sekeluarga kami Bapa.
yang dicatatkan di dalam namamu, yang dititipkan di dalam namamu, semua Engkau ingat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu berkat yang sudah memberitakan firman Tuhan. Berkati lebih lagi dengan hikmat yang luar biasa. Penyikapan firman yang daripada rohmu Tuhan atasnya dipakai dengan luar biasa lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena kemarin angkat hati dan pikiran kepada Tuhan, angkat tanganku, terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Sama-sama katakan amin.